Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bersuka cita hari ini, amin. Tuhan baik di dalam kehidupan kita, amin. Mari kita rendahkan hati kita. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setiamu Tuhan atas hidup kami. Kami ada Tuhan semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan saat ini kami membawa syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Melalui pujian penyembahan kami membawa hati kami di hadapan-Mu Yesus. Biar Engkau yang bertata di dalam pujian penyembahan kami. Dan kami percaya kuasa-Mu yang terus Tuhan mengalir atas hidup kami. Memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi nyatakan dengan segenap hatimu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat
ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindukan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Yesus. Kami persembahkan hidup kami. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, Raja yang hidup. Kami sembah Kau Tuhan. Segenap hati kami menyembah Kau Yesus. Segenap hidup kami meninggikan-Mu. Inayara basyara rabaya rabo. Sikira baya rabaya rabasyaka rabaya 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 rabo. Syakara baya rabasyaka naya rabaya 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 rabo. Sikira basyaka rabaya rabaya rabo. Syakara ya raba sikira baya rabo. Syakara baya rabaya 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 rabo. Sikira basyaka rabaya rabaya rabo. Inaya rabaya 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 rabo. Syakara baya raba syakara baya rabaya 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 rabaya. Syakara baya rabaya 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 raba syakara rabaya rabaya raba. Syakana ya raba sikia rabaya 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 raba. Syakara baya rabaya rabaya raba syakara rararararara. Syakara rabaya rabaya rabaya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia
hanya bagi Engkau Raja kami yang hidup, yang siap memuji Tuhan. Kita bersama katakan amin. Haleluya. Sebab tiba saatnya kita memuji dan meninggikan Tuhan lebih lagi, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Sorai-sorai bagi Raja, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh Yesus, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan suara kemuliaan bagi Allah Raja di atas segala raja. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati Tuhan. Hidup kami ada di dalam berkat-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku diberkati, aku dilimpahi. Dengan segenap hati katakan, nyatakan dengan imanmu bahwa hidupmu diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab kuasaku limpahkan segalanya.
padamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan segenap hati sorakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Yang mau diberkati Tuhan, serukan dengan segenap hatimu. Sebab Tuhan adalah Allah yang memberkati. Dia Allah yang melimpahi segala berkat itu. Berkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh Yesus, haleluya. Berikan sorak-sorak yang luar biasa. Silakan kembali duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur. Sebab kasih setiamu Tuhan, kami rasakan di dalam hidup kami Bapa. Kesetiaanmu yang tidak pernah henti-hentinya di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Biarlah Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia.
sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan, hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Sekali lagi nyatakan, kaulah Tuhan, Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkar kesetiaan Tuhan. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan, hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Haleluya.
Mari sekali lagi kita menyembah Tuhan Dia. Haleluya. Biar piano saja. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita sembah Dia. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan di akhir penghujung tahun 2024. Kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Apa yang dapat kami balas selain kami hanya meninggikan Engkau Tuhan. Berikan korbanmu, ucapan syukurmu di akhir tahun ini. Mari angkat kedua tanganmu, kita sembah Dia. Kecaplah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dia begitu baik dan sangat baik. Yes, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk selamanya. Kau baik, Kau sangat baik, teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur Kau baik, sangat baik. Kasih setia Tuhan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari beri waktu kita 1 menit untuk kita merenung kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan kami Bapa. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu beserta dengan kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di akhir penghujung tahun 2024 ini Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar nyata di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang betapa besar untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hari ini kami mau katakan bahwa Engkau sangat baik. Teramat baik. Ini hidup kami, setiap hati kami mau berikan yang terbaik di akhir tahun ini ya Bapa. Menyambut kelahiran-Mu, kedatangan-Mu sebagai juru selamat di dalam hidup kami Bapa. Urapi kami semua yang hadir pada hari ini maupun hamba-Mu. Berkati semua yang ada di tempat ini Bapa. Kuasa Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Siapkan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Semua umat Tuhan katakan Shalom Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu beri salam kanan kiri, katakan Tuhan itu baik. Ya, semangat di akhir tahun 2024. Haleluya, pada hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Siapa yang percaya boleh lambaikan tangan. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bahwa kasih setia Tuhan kekal selamanya. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 12, nanti ayat yang ganjil nanti kaum
pria, yang genap kamu wanita. Yang sudah bisa kita bangkit berdiri sekali lagi. Satu, dua, tiga. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang wanita? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ayat 12. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saya beri tema tentang kasih setia Tuhan yang kekal selamanya. Ibarat mengadakan suatu perjalanan, maka kita sudah di akhir dari suatu perjalanan panjang di tahun 2024 ini Bapak Ibu. Selama 365 hari telah kita lalui dengan berbagai macam warna kehidupan. Ada yang manis, menggembirakan, ada keberhasilan, kesuksesan, tetapi juga ada yang pahit dan tidak menyenangkan. Dan kita meyakini bahwa semua yang telah terjadi dalam kehidupan itu semuanya karena kasih setia Tuhan. Bukan karena kemampuan kita kita ada hari-hari ini Bapak Ibu. Dialah yang sudah menopang Bapak Ibu Saudara, menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Oleh sebab itu mari di momen akhir tahun ini, mari kita jadikan suatu kesempatan untuk mengevaluasi diri. Dengan kita melihat ke belakang hari-hari yang kita lalui Bapak Ibu. Kalau kita boleh melihat, mungkin kalau ada namanya neraca kehidupan, Bapak Ibu boleh mengevaluasi diri. Manakah timbangan yang terberat? Apakah kebaikan, keburukan, atau kebenaran atau kesalahan? Ataupun keberhasilan atau kegagalan? Hanya saudara yang tahu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari jadikan momen yang strategis ini untuk membangun tekad atau komitmen menata kehidupan di tahun yang baru, di tahun 2025 ini. Oleh sebab itu, kalau kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, di situ memang tidak mudah untuk mengubah masa lalu. Tetapi kita dapat membangun masa kini lebih baik dari masa lalu, serta menyambut masa depan dengan penuh harapan. Oleh karena itu hari-hari ini Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Namun saya yakin dan percaya, umat yang percaya, beriman, dan selalu berjalan menuruti ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan Allah, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Kalau kita melihat
di dalam Mazmur 106. Begitu banyak kegagalan yang diraih oleh bangsa Israel ketika mereka gagal belajar dari sejarah, dan mereka sering berulang kali tidak mengucap syukur. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk mereka, namun mereka kurang bersyukur, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita sebagai umat yang percaya, kita harus meresponi apa yang sudah berikan Tuhan di akhir tahun ini. Kasih setia Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan yang ajaib yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita kembali lagi sekilas melihat ke belakang. Begitu Tuhan itu ajaib, dahsyat, luar biasa di dalam kehidupan ini. Mazmur 106 diawali dengan ajakan pemazmur untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Kebaikan Tuhan berlaku selama-lamanya. Jadi pernyataan ini menegaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu dan dalam segala situasi. Ini berarti bahwa kebaikan Tuhan tidak bergantung kepada manusia. Oleh sebab itu, berulang kali kita sebagai umat percaya selalu menikmati kebaikan Tuhan, dan seringkali kita juga sebagai manusia seringkali banyak mengalami kegagalan. Namun sikap kita, apa yang harus kita responi dari setiap kegagalan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita? Kita hanya satu mau katakan bahwa Tuhan Kau baik, Tuhan Kau sangat baik. Kita lanjutkan, untuk siapakah kasih setia Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya? Untuk siapakah kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya? Menurut Bapak Ibu, untuk siapa? Untuk siapa? Bagi mereka yang takut akan Dia, yang menghormati Dia, yang menuruti perintahnya. Bagi mereka yang bertobat, yang berbalik dari jalan mereka yang jahat, dan hanya melayani Dia dan Dia saja. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mazmur 103, 78 dikatakan bahwa tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan tintanya. Jadi hari-hari gini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk kembali kepada Tuhan, kembali ke kasih mula-mula. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2025. Karena kita tahu bahwa kehidupan hari-hari ini, situasi dunia yang penuh guncangan, peperangan yang belum selesai, krisis, dampak global, dan semuanya itu kita tidak tahu apa. Namun saya mau bagikan satu hal. Ketika kita mau belajar menuruti setiap ketetapan-ketetapan sudah Tuhan berikan, kita mau belajar untuk menata kembali kehidupan kita untuk lebih baik dalam kehidupan kita, maka kasih setia Tuhan akan melingkupi kita, akan menyertai kita di tahun 2025 ini. Oleh sebab itu, kesetiaan Allah tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sifatnya di luar, hanya sementara. Dan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena kita percaya bahwa setia adalah karakter dari Allah. Oleh sebab itu, kita akan belajar pada hari ini. Ada 3 hal yang akan kita mau pelajari dari karakter Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan yang harus dibangun di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, apa tentang kesetiaan yang harus dibangun di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita akan belajar mengenai kepercayaan, yang dalam bahasa Inggrisnya trust. Arti trust itu artinya
percaya penuh hati kepada objek atau seseorang. Jadi kalau Anda percaya penuh kepada seseorang, artinya apa? Artinya seseorang itu diberi kemampuan atau tanggung jawab untuk menjawab setiap masalah, untuk menjawab setiap tantangan, atau menjawab setiap perintah pekerjaan yang kita berikan, perintah-perintah yang kita berikan. Contohnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masih kecil semuanya, ketika kita masih kanak-kanak, belum beranjak dewasa, mungkin ketika kita umur 45 tahun, kita memiliki anak umur itu di sana. Nah, anak tersebut, anak kita ini, coba bilang kepada orang tua, papa, mama, adik boleh nggak bawa motor di sana? Itu lihat tetangga di sebelahnya kok bisa naik motor ya di sana. Nah, menurut Bapak Ibu, saudara percaya nggak kalau anak saudara bisa menaiki motor tersebut? Percaya nggak? Kenapa? Karena kita belum percaya kalau anak kita bisa membawa motor tersebut. Namun ketika usia bertambah dewasa, masuklah masa dewasa remaja, umur 16, 17 lah, kalau orang punya SIM minimal 17 ya Bapak Ibu ya. Anak kita minta, Pak, minta motor, belikan. Kawan-kawan ke sekolah naik motor. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu mau memberikan gak? Memberikan kunci motor gak? Karena kita percaya bahwa anak kita bisa melakukannya. Demikian dengan kehidupan kita, Tuhan Yesus kita. Tuhan tahu kita sebagai manusia, kita dengan berbagai kemampuan, kekurangan dan kelemahannya. Dia tahu setiap potensi yang dimiliki Bapak Ibu Saudara hari ini. Kalau Tuhan percayakan kehidupannya kepada saudara, sekarang apakah kita bisa mempertanggungjawabkan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Jadi arti percaya itu artinya kita harus percaya penuh kepada suatu objek. Dan yang kedua, sebuah hubungan perlu dibangun atas rasa percaya. Benar kan Bapak Ibu? Kalau kita ini berbisnis, bekerja sama, kita pasti memiliki suatu hubungan. Gak mungkin kita ini tiba-tiba langsung saya mau beli, saya mau begini. Pasti awal-awalnya kita pasti bina hubungan tersebut terlebih dahulu. Dan kepercayaan itu tidak bisa langsung segampang yang instan langsung tiba-tiba kita langsung, enggak. Tetapi harus dipupuk, harus diawali, dimulai dari masa kita kanak-kanak kita mau belajar. Orang pandai sangat banyak di dunia Bapak Ibu. Tetapi tidak semua orang pandai bisa dipercaya. Tidak semua orang yang bisa dipercaya adalah orang yang pandai. Pandai tidak identik dengan bisa dipercaya, dan bisa dipercaya tidak identik dengan pandai. Ingat. Jadi kalau kita sekarang ini dipercaya Tuhan untuk menerima, untuk mengelola berkat-berkat-Nya, itu merupakan kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu bersyukur dengan apa yang kita miliki hari-hari ini. Kita tidak usah merasa minder, kita tidak usah iri melihat tetangga, teman, kawan kita yang lebih sukses, lebih berhasil, lebih memiliki apa-apa. Ingat satu hal, kalau kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai juru selamat kita yang lahir untuk menebus dosa kita, itu adalah harta yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua, yang tidak pernah habis sampai selama-lamanya. Harta, uang, kekuasaan, jabatan, karunia, dan kehidupan nyaman
ataupun tidak dihargai orang lain, aniaya, krisis merupakan hal-hal yang dipakai Tuhan untuk menguji kesetiaan kita. Di dalam kasih Allah melatih kita untuk menjadi pribadi orang yang setia melalui proses. Asal kita mau hidup di dalam pertobatan, kita mau kembali kepada Tuhan, kembali mengikuti jalan Tuhan. Dan kesetiaan ini adalah salah satu karakter yang harus kita kembangkan untuk membangun sebuah hubungan, khususnya dalam membangun hubungan di dalam satu tubuh Kristus. Nah, cara untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang pertama, cara untuk dapat kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup menurut jalan. Tuhan sudah menetapkan jalan-jalannya di dalam firman Tuhan. Jadi kita harus mau nggak mau setiap hari kita harus membacanya untuk tahu jalan Tuhan dan berjalan di dalam jalan-jalannya. Yang kedua, bukan hanya menurut aja, kita mau melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau kita lakukan dua hal tersebut, Tuhan akan percayakan semua berkat-berkat kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Berikan kemuliaan banyak di Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar yang kedua tentang kesetiaan. Yang kedua, kita harus saling menghormati, menghargai. Artinya respect dalam bahasa Inggris. Hubungan tidak akan terbangun jika tidak ada sikap saling menghormati. Benar gak Bapak Ibu? Kalau tidak ada saling menghormati dan menghargai, maka tidak ada hubungan. Mengapa seorang bisa kehilangan respect terhadap orang lain? Karena kebanyakan pengalaman-pengalaman yang masa lalu seringkali dikecewakan, direndahkan, dipermalukan, disia-siakan, atau hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Hal-hal yang kita terima, kita rasakan itu seringkali membuat kita ini tidak respect terhadap seseorang. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang mau tinggal di dalam kasih Tuhan, kita tidak boleh memandang rendah orang lain, orang yang bersalah, yang selalu mengecewakan. Karena Tuhan lebih mengasihi mereka. Tuhan tidak memandang rendah orang karena kita tahu bahwa kita lebih berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, yuk kita harus bangun saling menghargai, menghormati. Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa memerintahkan kita untuk belajar merendahkan diri kepada orang lain. Di dalam Efesus 5 ayat yang 21 di situ dikatakan bahwa dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan bagaimana cara untuk membangun respect? Yang pertama, supaya kita bisa respect terhadap sesama kita orang lain, kita harus percaya kepada Tuhan. Akar dari banyak kasus iri hati adalah ketidakpercayaan bahwa Tuhan benar-benar maha kuasa dan janji-janjinya yang tidak dapat diandalkan. Itu seringkali kita ini tidak percaya. Oleh sebab itu hari-hari gini mari kita kembali kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Kita lebih lagi percaya kepada Tuhan. Jangan lihat sekeliling Bapak Ibu Saudara. Masalah kanan kiri, situasi kanan kiri. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar taat untuk hidup benar di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa respect, yang kedua, kita harus belajar untuk mengasihi sesama kita. Alkitab mengajarkan agar kita tetap memberikan respect kepada orang yang membenci kita dengan mengasihi mereka sebagai manusia. Dan Alkitab juga mengajarkan agar kita memberikan respect yang sepatutnya kepada orang-orang yang berotoritas seperti pemerintah atasan maupun orang tua di dalam kehidupan kita. Itu kita harus
bangun respek tersebut. Bagaimana kita bisa dipercaya kepada pemerintah? Bagaimana kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Kalau di dalam kehidupan keluarga kita, kita tidak respek kepada keluarga kita, kepada orang tua kita. Itu semuanya harus dimulai dari keluarga kita tersebut, Bapak Ibu. Hari-hari gini banyak orang yang kehilangan ketidakpercayaannya. Hari-hari banyak orang yang kembali meninggalkan Tuhan karena melihat orang sekitarnya yang sering menyakiti hatinya, melukai hatinya. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar mengevaluasi diri, untuk kita belajar merendahkan diri, untuk kita belajar mengasihi, untuk belajar mengampuni kepada orang-orang. Entah kita salah atau tidak salah, ayo belajar Bapak Ibu, kita belajar untuk memaafkan. Mari tinggalkan segala keegoan kita, egois kita, kesombongan kita di akhir tahun 2024 ini. Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar di tahun 2025 ketika kita mau merespek orang sekitar kita, kita mau merespek Tuhan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar untuk saling peduli satu sama dengan yang lain. Perintah untuk saling mengasihi dan saling melayani diterapkan dengan tindakan yang nyata di dalam keluarga kita, komunitas orang percaya, gereja, dalam lingkungan pekerjaan, masyarakat dan sebagainya. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan mencari kesenangan diri sendiri, tetapi juga kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Artinya bahwa kita masih diberi berkat luar yang biasa dalam kehidupan kita. Kesehatan, semua materi yang kita miliki Bapak Ibu sekarang. Kita masih bisa bernafas, menikmati berkat Tuhan. Namun kalau kita lihat di sekeliling kita, masih banyak orang yang di bawah kita. Oleh sebab itu kita mau belajar jangan bermegah diri, jangan sombong, jangan angku, jangan merasa diri kita ini benar karena kita memiliki segalanya. Ingat, masih banyak di sekitar kita orang-orang yang sangat kekurangan di bawah kita Bapak Ibu, yang perlu kita bantu. Karena Galatia 6 ayat 20 katakan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dilanjutkan 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah dipercaya tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kalau saat ini kita diberi tanggung jawab, dipercaya Tuhan untuk mengelola berkat Tuhan hari-hari gini, ayo kita kelola berkat Tuhan itu dengan baik dan benar. Kita bagikan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan Bapak Ibu. Karena janji Tuhan di dalam kehidupan kita, berkat Tuhan tidak akan habis ketika kita mau belajar untuk menabur, memberi. Seperti aliran sungai yang tidak pernah habis, yang begitu mengalir terus dalam kehidupan kita. Ketika sungai aliran tersebut dibuka, dialirkan di berbagai sumber, di berbagai tempat, ke sawah dan lain-lainnya, maka akan terus membasah, mengaliri, mengisi tanah-tanah yang kosong, yang kekurangan air. Dan berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita membuka keran-keran kita, ketika kita membuka berkat-berkat kita untuk orang yang lain, terus Tuhan akan mengisi selalu pundi-pundi berkat-berkat kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau berkat itu kita pegang sendiri, kita tutup sendiri, akhirnya ketika berkat itu sudah kita nggak mampu untuk mengelolanya, maka semuanya akan hilang dengan
sia-sia. Oleh sebab itu, mari di poin yang ketiga kita mau belajar untuk saling peduli dan sama dengan yang lain. Di hari Natal ini kita mau berbagi kebaikan Tuhan, berbagi kasih, berbagi berkat yang kita miliki. Mungkin kita nggak bisa memiliki berkat uang yang banyak, materi yang cukup. Namun sebagian dari apa yang kita miliki, kalau kita berikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, itu upahnya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Walaupun kita hanya sekecil ini pun, tapi Tuhan memperhitungkan kehidupan kita. Dibandingkan kita memberkati orang yang sudah berkat, yang banyak. Mari kita salurkan apa yang kita miliki hari-hari gini, menyambut kelahirannya sebagai Sang Juru Selamat. Mungkin orang Majus hanya bisa membawa emas, kemenyan dan mur sebagai hadiah yang dia berikan kepada Tuhan. Mungkin persembahan hadiah itu menurut dia merupakan sesuatu yang berharga di dalam hidupannya. Mungkin juga tidak berlaku kepada seorang gembala-gembala yang hanya tidak membawa apa-apa. Dia datang hanya membawa kerendahan diri dengan membawa badannya, membawa jubahnya. Namun kesederhanaan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan umat percaya. Bahwa kita semua yang hadir saat ini dengan berbagai ragam corak sosial kehidupan, Tuhan tetap menerima kita semua, Bapak Ibu. Entah Bapak Ibu punya, mampu, kaya, miskin, semua, Tuhan selalu terbuka untuk kita semuanya. Kasih setia Allah menopang setiap jemaat untuk berakar, bertumbuh di dalam kasih dan menjadi pribadi yang kuat, manusia batinnya. Sebab itu dikatakan di dalam Ulangan 7 ayat 9. Kita lihat ayat yang terakhir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Jadi janji Tuhan itu sampai beribu-ribu keturunannya. Dan kasih setia Tuhan akan memampukan kita menjadi orang yang dapat dipercaya, saling menghormati, menghargai, dan saling peduli satu sama dengan lain untuk membangun sebuah keluarga dan gereja yang kuat, untuk membangun satu Tuhan demi kesatuan tubuh Kristus. Dia berjanji juga kepada gerejanya sampai akhir zaman untuk menyertai kita, Bapak Ibu. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, persoalan di alaman. Mungkin kita mengalami sebuah lembah kekelaman, situasi yang sulit, yang hari-hari ini mustahil dan tidak penuh dengan kepastian. Namun di situ adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan, menyatakan kemuliaan. Karena kita percaya kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Dan kita diberi kuasa untuk menjadi Allah-Allah, menjadi anak-anak Allah, menerima berkat Tuhan, menerima janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari di akhir tahun 2024 ini, mari kita belajar untuk mengevaluasi diri. Agar di tahun 2025 yang akan kita raih sebentar lagi ini, setiap langkah kehidupan, mari percayakan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Maka kasih setia itu akan kekal selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang pribadi yang sangat mengasihi kami. ...365 hari akan kami lewati. ...2025 akan kami lewati, Bapak. Berbagai banyak kehidupan lika-liku yang sudah kami rasakan. Berbagai juga macam musim kehidupan di dalam kehidupan kita. Namun kami percaya kami memiliki Allah pribadi yang sangat mengasihi kami, sangat mencintai kami lebih dari apapun, Bapak. Ajari kami untuk belajar mengerti tentang kesetiaan di dalam kehidupan kami. Kesetiaan mengiring Kau sampai kekal selama-lamanya, Bapak. Dunia akan kami tinggalkan dengan berbagai segalanya. Namun kasih Tuhan tidak pernah tinggal. Kasih setia Tuhan akan tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur memiliki Kau Tuhan. Kami mau katakan pujian ini hanya kepada Engkau, sebagai janji iman kami kepada Engkau. Mari bersama-sama kita mau katakan, musim kan selalu berganti, yes. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari kita mau belajar tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat kedua tanganmu, kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagaku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi dari awal kita mau katakan, musim akan selalu berganti. Banyak musim yang akan selalu berganti dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Namun ingat, kasih Tuhan tetap abadi, kekal selama-lamanya. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati.
Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Imani dengan segenap hati, kamu katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan senang hati, biar jemaat saja kata selalu. Yakin dan percaya Tuhan selalu menolong Bapak Ibu Saudara. Dia selalu menjaga dan memelihara Bapak Ibu Saudara. Tak akan terjadi. Yes. Ini kami setiap penyataan jemaat umat-Mu Tuhan pada hari ini. Yes. Selalu menjagaku, Dia menjagaku dan memeliharaku seumur hidup. Sekali lagi biar jemaat saja tanpa musik. Tuhan, buka hatimu, lihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia selalu menolong kita semua. Yes. Rambut pun tidak akan jatuh kalau tanpa sujud. Begitu Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Begitu sangat mengasihi kita semuanya. Yes. Musik saja, mari ambil waktu sejenak. Bapak Ibu yang bersama dengan suami istri, mari mendekat. Mungkin bersama dengan anaknya, mari rangkul anakmu. Mari kita mau belajar. Kita mau belajar meresponi firman Tuhan pada hari ini. Kita mau membangun suatu hubungan. Mari kita belajar untuk saling mendoakan. Mungkin kalau ada pasangannya, mungkin yang pria dengan pria, yang wanita dengan wanita, mungkin bisa saling mendoakan. Yes, kita mau akhiri tahun 2024 ini dengan suatu hubungan yang baik. Kita mau akhiri suatu tahun 2024 dengan suasana yang penuh sukacita, damai dan sejahtera. Ya, mari saling doakan. Mari kita mau saling mendoakan keluarga kita, teman-teman kita, sekeliling kita. Mari Bapak Ibu silakan. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati gereja kami, berkati negara kebangsaan kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan di akhir tahun ini untuk kami kembali menata, berjalan bersama dengan Engkau di tahun 2025. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis,
kasih setia Tuhan tidak pernah hingga selamanya dan selalu ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan hanya bagimu. Yes, yes, kami bersyukur ya Allah. Berikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah melukai, menyakiti hati Bapak Ibu. Berikan pengampunan, kasih belas kasihan. Berkati urapi ya Allah, bosana para ika para bosamba para basanana. Iya, sekali lagi kita sembah Dia para basana. Oh, bilur Yesus, pengurapan Allah tercurah atas umatmu saat ini. Ika para basana. Kasih setia Tuhan mengalir memenuhi setiap hati kami. Ya Bapa basana para basa para basana pakapana. Ika para basana para basa ya la basana para basana ya la basana kita para sekali lagi mas. Ya basana Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menegakku, peliharaku tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan kemuliaan, segala pujian, keagungan, kejayaan hanya bagimu Bapa. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir pada hari ini. Bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi belajar untuk melakukan, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan hanya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, waktu dan tempat saya bersama.